lima taraktumul ibadah. Kenapa engkau meninggalkan ibadah? Baru punya kekayaan segitu aja, kenapa engkau mau ibadah? Kalau mereka mengatakan, ya Allah, kami sibuk dengan kekuasaan kami, kami sibuk dengan kekayaan kami, kami nggak ada waktu buat ibadah, nggak ada waktu buat sholat berjamaah, nggak ada waktu untuk ngaji. Allah bantah nanti dengan hambanya Nabi Sulaiman bin Daud. Kalau bilang, lihat tuh hambaku Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman, hartanya banyak, berlimpah ruah, kendaraan berbagai macam merek kendaraan zaman itu dia miliki. Alat komunikasi zaman itu Nabi Sulaiman punya. Bahkan dia punya tentara dari bangsa jin dan bangsa manusia. Bahkan dia sanggup berbicara dengan hewan-hewan yang ada. Tapi hambaku Sulaiman bin Daud nggak ninggalin ibadah. Ente baru punya HP aja, nggak mau sembahyang jamaah. Hebat ente. Dibantah ke semua. Kemudian kalau ada orang yang sibuk dengan kerjaan, sibuk dia nyari harta, nyari duit, dia sibuk kumpulkan rupiah, sehingga dia meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan ta'limul ilm, meninggalkan ta'lim ilmu agama. Besok ditanya nih, kenapa engkau tinggalkan ibadah? Ente sibuk. Kalau mereka jawab ini, ya Allah, kami sibuk melayani Tuhan kami, kami sibuk melayani bos kami. Kalau saya nggak kerja dengan baik, ntar gaji saya dipotong, bahkan bisa-bisa saya dipecat. Dengan sebab itu saya nggak ibadah. Kalau alasan semacam ini, besok Allah katakan, lihat, aku mempunyai hambaku yang bernama Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bin Yakub. Lihat hambaku tuh Nabi Yusuf. Dia itu dulunya difitnah oleh saudaranya, dibuang, sampai akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dia dikeluarkan oleh raja karena mempunyai kecerdasan ilmu agama. Dia melayani rajanya, dia melayani daripada tuannya, bahkan istri daripada raja sampai tertarik dengan hambaku Nabi Yusuf. Dia nggak pernah ninggalin ibadah. Lihat Nabi Yusuf, sejarahnya. Dia melayani tuannya, seorang menteri di negeri Mesir, dan istrinya. Nabi Yusuf melayani dengan penuh keikhlasan. Dia menjadi pegawai, dia menjadi pelayan. Tapi lihat hambaku Nabi Yusuf gak pernah meninggalkan ibadah. Ente baru kerja segitu aja gak mau sembahyang berjamaah. Banyak harta itu. Jadi gak ada alasan Yusuf. Kemudian kalau ada orang yang hidupnya diuji kurang sehat, sakit, puyeng, masuk angin, nggak enak badan, kepala puyeng sebelah, terus nggak sembahyang, terus meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan wirid, meninggalkan zikir. Allah tanya, hei hambaku,
Kenapa kau nggak ibadah? Kenapa kau nggak sholat? Kenapa kau tinggalkan sholat berjamaah? Kenapa kau tinggalkan membaca zikir, membaca wirid? Kenapa kau nggak mau bersolawat dan salam kepada Rasulku? Kalau hamba ini bilang, ya Allah, saya puyeng, saya sakit, badan nggak enak. Besok nih alasan begini dibantah sama Allah, dikalahkan alasan gini. Lihat tuh hambaku yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakitnya luar biasa, yang tidak pernah kau rasakan sakit Nabi Ayub dia ngerasain, tapi dia gak pernah tinggalkan ibadah. Lihat Nabi Ayub, sakitnya Nabi Ayub itu badannya korengan, badannya itu benanah, badannya benyenyeh, bau. Tapi Nabi Ayub gak pernah ninggalin ibadah. Baru puyeng dikit aja gak sembahyang subuh seminggu. Bukan orang sini, itu singkong lagi, orang sono, tapi pindahan dari sini. Baru sakit begitu aja tinggalin ibadah. Baru sakit begitu aja gak mau sholat berjamaah. Lihat tuh Nabi Ayub, tetap dia ibadah. Sampai-sampai sakitnya Nabi Ayub ditinggalkan oleh tetangganya, kerabatnya, bahkan diusir. Karena orang-orang pada takut ketularan dengan penyakit Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub gak pernah ninggalin ibadah. Baru begitu doang sembahyang, ngaku cinta sama Rasulullah, sembahyangnya sendiri mulu. Nabi tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ini ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh gak pernah ninggalin sholat berjamaah. Jadi kita ngaku cinta sama Nabi, lu sembahyang diri mulu, sembahyang diri. Nanti gue sembahyang, lu ikutin siapa? Ngaku cinta sama Rasulullah, sembahyang sendiri. Terus nanti ada orang lagi yang hidupnya susah, hidupnya sulit, udah berusaha belum juga Allah buka rezeki, udah pengen banget kawin, enggak juga, dideketin meleset, puyeng, duit kagak punya, HP itu juga, paketan numpang mulu, dari WiFi gratis, susah hidupnya. Ditanya besok dia berkamar, lu ngapa gak sembahyang? Ayo susah ya Allah, duit gak punya. Ayo susah ya Allah, pengen banget kawin. Cuman gara-gara itu, alasan begini besok dibantah Allah. Lihat tuh, hambaku yang bernama Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam adalah afqaru man fil ardi wa la yamliku syai'an minad dunya. Walaysa lahu baitun wala malun wala zaujatun wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Isa ini orang yang paling fakir di permukaan bumi. Dia gak punya apa-apa, dia gak punya HP, dia gak punya motor, dia gak punya paketan, dia gak punya rumah, gak punya harta, gak punya bini. Nabi Isa gak pernah ninggalin ibadah. Baru begitu aja alasan-alasan. Jadi semua besok alasan-alasan diomel kiamat tuh gak ada manfaat. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang sibuk dengan kerjaan, semuanya itu gak ada manfaat. Makanya mumpung kita masih di dunia,
ada kesempatan untuk mengerjakan ibadah dan dilakukan secara berjamaah, kerjain. Ruginya bisa kalau sekarang kita masih nggak apa-apa, bunga sembahyang masih begini sehat aja, iya masih diulur mau Allah, istidrot, hati, jangan, tetap kita ibadah. Kita ini diciptakan di dunia ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan kita tinggalin ibadah Allah. Apapun keadaan kita, sholat kita terjadi. Ini anak-anak banyak, kita ajak dia jadi kita panutan yang bagus, panutan yang baik buat anak-anak ini, generasi. Sebab anak-anak ini dia melakukan apa yang dia lihat, bukan anak-anak ini melakukan apa yang didengar. Kalau yang dilihat udah cepat aja dia ngerjain ada. Tapi kalau yang didengar belum tentu. Anak kecil suruh main, dibalikin, makanya nggak sembahyang. Kalau sembahyang jamaah, ayo ikutin aja bareng, tenteng tangan, ajak bawa pegang tangannya ya sembahyang. Duduk dulu sono. Jadi panutan yang baik. Kita ini hidup nggak selama-lamanya. Kita nggak tahu bentar malam, besok pagi, apa lusa. Kita nggak bakal pernah ketemu tuh. Kapan waktunya kita bakal meninggal? Pastinya, udah kita pasti kita bakal meninggalkan dunia. Nah, jadi nggak ada alasan dah, nggak ada alasan keadaan apapun kita. Kita dikasih rezeki banyak, nggak ada alasan buat tinggalin ibadah. Kita sibuk dengan kerjaan kita, nggak ada alasan kita untuk meninggalin ibadah, nggak ada semuanya. Kita susah juga nggak ada alasan untuk kita tinggalkan ibadah. Terus ibadah apapun keadaan kita redha, kita jalani. Ini ciri mukmin yang sejati. Apapun yang diputuskan oleh Allah untuknya, dia terima. Dikasih nikmat, dia kasih rezeki, dia bersyukur dengan nikmat rezeki tersebut. Diuji sama Allah, dia sabar dengan ujian-ujian itu. Maka apabila semuanya digabungkan dalam kehidupannya, maka ciri orang itu mukmin yang sejati, mukmin yang kuat, insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.